Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Andika dari kelas D31A. Di sini saya akan menyampaikan resume materi yang disampaikan pada kaderisasi pertama. Nah, materinya itu ada 8, mulai dari keorganisasian sampai birokrasi. Yang pertama, penjelasan mengenai keorganisasian dan manfaatnya. Pada materi pertama ini, saya dapat menyimpulkan bahwa berorganisasi itu tentu saja sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa. Mengapa penting? Karena diantaranya dalam hal public speaking, kemudian mendapatkan banyak relasi atau koneksi yang bisa bermanfaat untuk kita ketika kita terjun ke dunia kerja nanti. Ketika bergabung ke dalam organisasi harus mengetahui tujuannya seperti apa, kemudian visi dan misinya itu seperti apa. Jangan sampai kehilangan arah dalam berorganisasi karena kita lupa atau tidak mengetahui tujuan dari himpunan itu sendiri. Buatlah himpunan itu seperti rumah kita sendiri, karena mau bagaimanapun himpunan harus nyaman dan tidak ada tekanan. Adapun suatu hal yang sangat penting dalam organisasi yaitu komunikasi. Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena sebuah informasi harus disampaikan dengan baik dan benar. Karena satu kesalahan saja dalam menyampaikan informasi bisa saja berakibat sangat fatal. Yang kedua yaitu penjelasan sejarah Himakom dan pembahasan mengenai regenerasi Himakom. Kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah Himakom itu yang pertama kali pada tanggal 8 Agustus tahun 1987 dengan nama Politeknik ITB. Kemudian di sana itu logonya berupa Ganesha atau gajah duduk seperti logo ITB sekarang. Namun logo tersebut berubah pada tahun 2005 dengan logonya yaitu mikroprosesor berjumlah 8 dan berjumlah 7 garis. Hal tersebut bermakna bahwa tahun dibentuk awalnya Himakom. Kemudian dari warna logo itu warna merah yang artinya berani, putih artinya kesucian, dan biru artinya kesetiaan. Regenerasi Himakom menurut saya sangat unik dan memiliki makna yang berbeda dengan yang lainnya. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Karena pada kaderisasi Himakom ini tidak menggunakan kekerasan. Itu sangat bagus menurut saya karena dengan kekerasan akan menimbulkan ketakutan terhadap senior dan juga tidak nyaman pada himpunan atau berorganisasi. Walaupun hanya diberikan pematerian saja, namun materi tersebut bermanfaat untuk sekarang dan yang akan datang nanti. Kemudian dengan diadakan nama bagus juga memiliki alasan untuk menghindari bullying. Hal tersebut tentunya sangat bermakna bagi Himakom. Yang ketiga yaitu organisasi dan relevansinya di era saat ini. Organisasi masih sangat relevan bagi mahasiswa di masa sekarang. Organisasi dapat menjadi wadah bagi kita untuk mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kerjasama tim. Melalui organisasi, kita dapat memperluas jaringan pertemanan, menjalin hubungan dengan mahasiswa lain dari latar belakang yang berbeda, dan membangun pengalaman yang berharga di luar kelas. Kemudian, dengan berorganisasi juga bisa meningkatkan soft skill kita, seperti public speaking contohnya. Hal tersebut akan bermanfaat sekali untuk kedepannya. Selain itu, menjadi anggota organisasi juga dapat meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kredibilitas dalam mencari pekerjaan, dan memberikan pengalaman praktis yang berharga dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Nah, yang keempat yaitu mengenai penjelasan Badan Legislatif Himakom atau MPA. Yang dapat disimpulkan yaitu Majelis Perwakilan Anggota ini ada pada ART atau Anggaran Rumah Tangga Himakom Polban pada bab 3, diantaranya dari nama MPA Himakom Polban ada pada pasal 10 dan pada pasal 11 menjelaskan mengenai definisi MPA Himakom Polban, yaitu yang memiliki kekuasaan tertinggi dan merupakan representasi seluruh anggota Himakom Polban. MPA memiliki visi dan juga misi. Visinya yaitu sebagai lembaga legislatif yang proaktif, adaptif, dan bersinergi. Kemudian misinya itu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban yang tertera pada pasal 13 dan 14 ART Himakom Polban. Hak-haknya memiliki 6 poin. Dapat disimpulkan yaitu MPA Himakom Polban berhak menetapkan garis besar kebijakan himpunan, berhak meminta pertanggungjawaban atas rencana kerja lembaga eksekutif, berhak membentuk badan khusus untuk membantu mengerjakan tugas-tugas legislatif apabila diperlukan, berhak membubarkan legislatif eksekutif, berhak melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif,
dan berhak menentukan legalitas dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Kemudian kewajibannya itu memiliki 4 poin yang dapat disimpulkan, yaitu MPA Himakom Polban berkewajiban mengawasi pelaksanaan asas dan tujuan Himakom, menjadi pengawasan dari setiap pelaksanaan kegiatan, melantik dan memberhentikan ketua lembaga eksekutif, dan melaksanakan 5 fungsi MPA Himakom Polban itu sendiri. Nah, 5 fungsi dari MPA itu diantaranya ada fungsi aspirasi, fungsi legislasi, fungsi yudikasi, fungsi mediasi, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam sidang, ada 3 pada ART Himakom Polban, pasal 35 yaitu sidang paripurna, kemudian sidang umum, dan sidang istimewa. Selanjutnya yaitu GBKH atau Garis Besar Kebijakan Himpunan. Garis Besar Kebijakan Himpunan itu merupakan kebijakan organisasi dalam garis-garis besarnya sebagai pernyataan aspirasi anggota Himakom Polban. Tujuan dari GBKH itu sendiri yaitu ditetapkan dengan maksud memberikan acuan bagi lembaga eksekutif Himakom Polban dalam merancang dan menjalankan program kerjanya, dan GBKH ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Himakom Polban yang tercantum dalam anggaran dasar Himakom Polban. Yang kelima, penjelasan mengenai Badan Eksekutif Himakom. Lembaga Eksekutif Himakom Polban merupakan pelaksana mandat MPA Himakom Polban. Himakom Polban adalah badan yang menghimpun anggota Himakom Polban dalam suatu kegiatan sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Himakom Polban. Pada Himakom Polban tahun 2023 dinamakan Dharma Revolusi. Nah, artinya Dharma yaitu sikap atau perilaku, dan revolusi yang artinya perubahan. Perubahan dari sosial maupun budaya yang berlangsung cepat dan melibatkan poin utama dari dasar kehidupan. Dari Dharma Revolusi ini dilambangkan dengan buru elang. Kemudian Badan Eksekutif memiliki visi dan misi. Visinya yaitu terwujudnya anggota Himakom Polban yang kompeten dalam bidang iptek maupun bakat dalam dirinya, juga memiliki rasa sosial yang tinggi, beretika dengan baik, serta beradab mulia. Yang keenam yaitu penjelasan birokrasi Adkes. Baik, mengenai birokrasi Adkes, ini pasti ada kaitannya dengan surat menyurat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada kertas oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, baik perorangan maupun organisasi. Kemudian jenis-jenis surat itu diantaranya yang pertama, surat permohonan. Surat ini dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, permohonan peminjaman sarana dan prasarana, permohonan izin, dan yang lainnya. Kedua, yaitu surat pernyataan. Surat ini paling sering digunakan sebagai lampiran proposal kegiatan, berisi pernyataan bahwa ketua pelaksana, ketua himpunan bertanggung jawab atas kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu surat undangan. Surat ini dapat digunakan sebagai undangan terhadap pihak lain untuk ikut serta dalam sebuah kegiatan. Dan yang terakhir yaitu surat keterangan. Surat ini dapat digunakan untuk memberikan keterangan atas hal yang disebutkan di dalam surat. Selanjutnya yaitu alur revisi proposal dan LPJ. Alurnya yang pertama yaitu dari sekretaris melalui program kerja, kemudian ketua biro Adkes, lalu sekretaris umum himpunan, kemudian melalui ketua himpunan, dan yang terakhir yaitu melalui sekretaris umum BEM atau pembina himpunan. Untuk alur pengajuan proposal dan LPJ, alurnya yang pertama yaitu dari ketua pelaksana, selanjutnya ketua himpunan, lalu pembina himpunan pada ketua jurusan, selanjutnya ketua BEM, dan yang terakhir yaitu WD3 atau submit melalui Google Form. Yang ketujuh yaitu mengenai penjelasan birokrasi keuangan. Pada keuangan pastinya selalu berkaitan dengan RAB atau rencana anggaran belanja, yang mana perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat, dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja. Adapun tujuan dari RAB ini yaitu mengetahui harga bagian atau jenis belanja sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan proker dan berfungsi sebagai pedoman anggaran pelaksanaan proker. Selanjutnya ada SPJ atau surat pertanggungjawaban, merupakan bukti laporan yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penata usahaan keuangan
dan atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Proses pencairan dana itu kwitansi diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada keuangan Polban, dan SPJ diserahkan kepada manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada kemahasiswaan Polban. Untuk alur proses pencairan dananya yaitu kwitansi di pembelian aslinya itu difotokopi 1 kali, kemudian menyerahkan kwitansi asli ke manajemen, dan Ormawa mendapatkan kwitansi dari Polban. Setelah itu meminta kembali tanda tangan dan cap untuk kwitansi Polban dari pihak penjual, kemudian menyerahkan kembali kwitansi asli dan kwitansi Polban ke manajemen. Terakhir yaitu yang ke-8, penjelasan birokrasi sertifikat. Pertama yaitu alur untuk permohonan pembuatan e-sertifikat. Untuk kegiatan proker BEM yaitu tanda tangan ketuplak, kemudian KBEM dan pembina Ormawa, dan yang terakhir yaitu Wadir. Untuk kegiatan Ormawa, tanda tangan ketuplak, selanjutnya pembina Ormawa, dan terakhir Wadir. Untuk kegiatan jurusan, tanda tangan ketuplak, lalu pembina Ormawa dan Kajur, dan yang terakhir yaitu Wadir. Kedua, yaitu mengirimkan desain. Format file bisa berupa CDR, PSD, atau AI, atau link share Canva, dan tambahan list picture dengan format PNG dan font. Ketiga, mengirim data penerima dalam bentuk Excel dengan kolom seperti nomor sertifikat, nama lengkap, NIM, NIK, NIP, NIDN, atau NIDK, jabatan, kemudian sebagai peserta atau narasumber atau panitia. Jika surat permohonan masuk dan telah mendapatkan disposisi, maka akan dikirim nomor sertifikat, QR Code, validasi QR Code. Setelah e-sertifikat selesai diperbanyak, harap mengirimkan e-sertifikat yang sudah jadi dalam folder dengan kisaran 250 KB atau file dikirim ke email kemahasiswaan@polban.ac.id. Baik, sekian dari saya atas resume dari kaderisasi yang pertama ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.